Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13. Kitab Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Amin. Amin. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul kehidupan yang menikmati berkat yang dituntungkan. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah penginjil yang berharga. Saudara adalah penginjil yang berharga. Solomon adalah penginjil yang berharga. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan yang menikmati berkat yang telah ditentukan. Diambil dari Roma 9 ayat 6 sampai 13. Sebagai pengantar, ada kesadaran rohani penting yang harus kita miliki saat menjalani kehidupan beriman kita. Kesadaran rohani yang harus kita miliki adalah menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak kita, segera akan muncul masalah. Kehidupan berpusat pada diri sendiri adalah kehidupan berasal dari Kejadian pasal 3. Itu akan menjadi menara Babel yang pasti akan jatuh pada akhirnya. Oleh karena itu kita harus menyadari dengan jelas bahwa Tuhan pencipta adalah yang mengatur dan menjalankan baik hidup kita maupun sejarah umat manusia dan alam semesta. Hal yang sama berlaku juga untuk menyelamatkan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara teologis itu disebut doktrin predestinasi. Teks hari ini adalah firman utama akan doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi adalah bahwa Tuhan telah menentukan mereka yang akan diselamatkan dan mereka yang tidak akan diselamatkan. Dengan kata lain, mereka yang dipilih oleh Tuhan dan mereka yang tidak dipilih oleh Tuhan telah ditentukan. Sebenarnya dari sudut pandang Tuhan, doktrin predestinasi tidak ada masalah. Tetapi dari sudut pandang akal manusia, doktrin predestinasi bisa jadi masalah. Orang yang tidak percaya mungkin bertanya seperti ini, apakah Tuhan mengasihi seseorang dan membenci seseorang? Apakah Tuhan begitu tidak adil? Orang percaya pun mungkin bertanya seperti ini. Kalau begitu kita tidak perlu menginjili karena orang yang akan diselamatkan dan orang yang tidak akan diselamatkan telah ditentukan. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Ketika kita salah paham tentang doktrin predestinasi, kita mungkin bertanya seperti itu.
Kemudian kita mungkin menjalani kehidupan beriman yang pasif dan negatif. Dengan demikian doktrin predestinasi dapat mengakibatkan berbagai macam perdebatan. Tetapi mengapa hal itu dicatat dalam Alkitab? Justru doktrin predestinasi ini nyata dan merupakan kebenaran rohani dan kebenaran mutlak yang tidak berubah. Jika kita membaca Alkitab berdasarkan standar manusia, kita tidak memahami niat atau maksud dan kehendak Tuhan. Alkitab sekedar menjadi buku sejarah Israel. Teologi liberal sedang berpikir tentang Alkitab seperti itu. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus menyadari niat, maksud, dan kehendak Tuhan yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Melalui teks hari ini, pesan dari Tuhan kepada kita adalah untuk menjalani kehidupan yang menikmati berkat yang telah ditentukan sebagaimana judul khotbah hari ini. Karena masa depan kita telah dijamin dengan sempurna, maka kita harus menghadapi tantangan perjanjian sesuai dengan firman Tuhan yang merupakan kebenaran mutlak, bukan kehidupan yang tergoyahkan tergantung situasi dan kondisi dunia. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan CVDIP yang menikmati dan membagi berkat-berkat yang telah ditentukan. Pokok bahasan yang pertama adalah Recording in anak-anak progress. perjanjian. Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk menyelamatkan saudara-saudara yang sama ras daripada siapapun. Sebagaimana yang kita bahas melalui khotbah minggu yang lalu. Dia mengakui bahwa aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Dia terpilih sebagai rasul demi orang bukan Yahudi. Maka dia memberitakan Injil penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus kepada orang bukan Yahudi. Dia juga mengalami karya Tuhan, di mana melalui pelayanannya banyak jiwa menerima keselamatan. Tetapi justru saudara-saudara yang sama ras dengan Paulus, yaitu umat Israel, mengabaikan Injil ini, meremehkan Injil ini. Kalau begitu kita mungkin memiliki pertanyaan seperti ini, apakah perjanjian Tuhan yang memberkati Abraham dan keturunannya dibatalkan? Tentang hal ini Rasul Paulus banyak merenungkannya secara dalam. Kemudian dia mencari jawaban melalui firman perjanjian lama. Dalam ayat 6 sampai 8, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak adalah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Paulus menekankan bahwa bukan semua anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian adalah anak-anak Allah. Paulus memberi dua contoh yang dicatat dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Tuhan memilih Ishak, sedangkan Tuhan tidak memilih Ismail. Orang-orang mungkin berpikir bahwa karena Ishak adalah anak-anak dari istri Sah, sedangkan Ismail adalah anak selir. Sehingga Paulus memberi contoh yang kedua, yaitu anak-anak Ishak bernama Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah anak-anak kandung berduanya. Tetapi Tuhan memilih Yakub, sedangkan tidak memilih Esau.
Sebenarnya dari sudut pandang manusia, Esau lebih baik daripada Yakub seperti penipu. Namun, mengapa Tuhan memilih Yakub dan tidak memilih Esau? Dalam ayat 10-13, tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebagai kesimpulan Paulus, sebelum lahir Yakub, Tuhan telah memilih Yakub dan tidak ada rencana pemilihan Esau. Kehendak Tuhan telah ditentukan sebelum dilahirkan, sebelum melakukan yang baik atau yang jahat. Itu berarti kita pun terpilih dan diselamatkan sesuai dengan kehendak Tuhan sebelum perbuatan kita. Dalam Efesus 1 ayat 3-5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Dikatakan bahwa Tuhan telah memilih kita. Kata memilih di sini mengandung makna mengeluarkan. Dengan kata lain, Tuhan mengeluarkan kita yang sedang merana dalam 12 masalah rohani karena peristiwa Kejadian pasal 3 dari kutukan dan takdir yang tidak punya pilihan selain menuju ke kehancuran kekal. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan. Betapa indahnya dan berkat yang luar biasa. Ada satu alas ambang untuk memeriksa apakah kita diselamatkan dan apakah kita adalah anak-anak perjanjian. Kita langsung tahu jika melihat reaksi mereka yang setelah mendengar doktrin predestinasi. Anak-anak perjanjian mengakui kasih karunia Tuhan yang luar biasa setelah mendengar doktrin predestinasi. Mereka sangat bersyukur tentang pemilihan Tuhan. Karena mereka sebagai seorang berdosa yang tidak berhak untuk diselamatkan. Mereka mengakui bahwa Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada mereka dan mereka menerima keselamatan karena sepenuhnya kasih karunia Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai kita, menyertai aku. Semua adalah kasih karunia Tuhan yang mutlak. Sebaliknya, mereka yang tidak ada dalam rencana keselamatan, Tuhan menjadi marah dan bertanya seperti ini setelah mendengar doktrin predestinasi. Apakah perkataan ini masuk akal? Tidak. Sehingga doktrin predestinasi menjadi dasar untuk membedakan antara mereka yang ketahui kasih karunia dan mereka yang tidak ketahui kasih karunia Tuhan.
Saya percaya bahwa setiap jemaat Indonesia sangat bersyukur setelah mendengar doktrin predestinasi. Mari kita mengakui bahwa saya adalah anak-anak perjanjian yang telah dipilih oleh Tuhan. Saya adalah Anak-anak anak-anak perjanjian yang telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama penggenapan perjanjian sambil menjalani perjalanan perjanjian dengan kesadaran identitas yang jelas sebagai anak-anak perjanjian Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah kesadaran sebagai orang yang tersisa. Dalam ayat 14, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Dari sudut pandang manusia mungkin bertanya seperti ini. Apakah Allah tidak adil? Paulus menjawab dengan teguh bahwa mustahil. Manusia sebagai ciptaan tidak dapat berpendapat akan pemilihan Tuhan Sang Pencipta. Tentang hal ini, Paulus menjelaskan dengan detail melalui perumpamaan tukang periuk. Dalam ayat 20-21, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liannya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Memang saudara pernah melihat proses membentuk suatu benda secara nyata. Ketika kita melihat benda itu sangat bagus, tetapi tiba-tiba tukang periuk memata benda tersebut dengan palu. Karena tukang periuk tidak menyukainya. Siapapun tidak dapat mencampur tangan tentang hal ini. Satu-satunya tukang periuk mempunyai hak atas tanah liannya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia atau dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Di sini tukang periuk melambangkan Tuhan Sang Pencipta dan tanah liannya melambangkan manusia, yaitu ciptaan. Apa yang menyelamatkan kita dan memberi belas kasihan adalah sepenuhnya milik kedaulatan mutlak Tuhan. Dalam ayat 27-29, dan Yesaya bersuruh tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Rasul Paulus mengungkapkan pemilihan kedaulatan mutlak Tuhan dengan kesadaran sebagai orang yang tersisa. Sekalipun jumlah anak Israel sebanyak seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sisanya disebut remnant dalam bahasa Inggris. Kata remnant adalah istilah Alkitabiah untuk minoritas yang berada di tempat iman. Walaupun orang banyak berada di tempat ketidakpercayaan. Ketika kita membaca 1 Raja-Raja pasal 19, umat Israel menyembah berhala terlalu serius pada waktu Elia melayani sebagai nabi. Suara Tuhan terdengar pada saat Elia berpikir bahwa sama sekali tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000
orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Amin. Mereka disebut orang yang tersisa. Di sini ada dua makna. Yang pertama, orang yang tersisa berarti anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Yang kedua, orang yang tersisa berarti para murid yang terus dipakai di hadapan Tuhan. Kata remnant sering dipakai sebagai generasi mendatang, tetapi kita semua yang memegang perjanjian adalah remnant di zaman ini. Tuhan selalu bekerja dengan tetap berfokus pada orang yang tersisa. Orang yang tersisa akan menjadi minoritas kreatif yang memimpin arus sejarah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang tersisa untuk mengalami penggenapan firman dan sebagai orang yang akan tersisa untuk memancarkan terang di dunia dan sebagai orang yang meninggalkan orang yang lain untuk membawa kembali semua orang. Amin. Akhirnya keselamatan kita harus terhubung dengan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Untuk itu, hati kita menjadi satu-satunya dan mutlak. Reformator bernama John Calvin mengatakan seperti ini, semua berkat yang kita nikmati dipercayakan kepada kita oleh Tuhan dengan syarat kita menggunakannya untuk sesama kita. Alasan yang Tuhan memilih dan memanggil kita sebagai orang yang tersisa di zaman ini adalah menyelamatkan jiwa-jiwa melalui kita. Puncak tertinggi dalam kehidupan yang menikmati berkat yang telah ditentukan adalah penginjilan dan misi yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Berdasarkan rencana sinode kita, bulan Mei mendatang adalah bulan misi, bulan penginjilan misi. Konferensi penginjilan misi sedunia yang tertunda karena COVID-19 akan diselenggarakan kembali dan konferensi penginjilan misi Yewon juga. Konferensi penginjilan misi sedunia kali ini akan diadakan dengan tema 70 murid, 70 wilayah, 70 suku, 70 bangsa. Pentingnya keempat kosakata, yaitu murid, wilayah, suku, dan bangsa. Bukan angka 70. Kita menjadi murid Kristus mutlak, menghidupkan wilayah, dan menjalani kehidupan untuk menyelamatkan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi platform yang menyelamatkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Amin. Sebagai kesimpulan, ada artikel yang mendiagnosis gereja belakangan ini. Masalah gereja dan masalah jemaat akhir-akhir ini adalah bahwa memang mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Apa maksudnya? Banyak orang percaya mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak menyampaikan kasih itu kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang tidak percaya, belum kenal Tuhan, yang sedang mengembara. Inilah masalah inti dari gereja dan jemaat belakangan ini. Mengapa Tuhan memilih kita sebagai anak-anak Tuhan sebelum dijadikannya dunia ini dan menjadikan kita sebagai anak-anak perjanjian dan memberi tugas sebagai orang yang tersisa kepada kita. Jiwa-jiwa yang telah ditentukan bagi kita pasti ada di sekitar kita. Tuhan mempercayakan mereka kepada kita untuk menyelamatkan mereka.
Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dalam penggenapan perjanjian Bukit Kalvari, Bukit Zaitun, dan Loteng Markus, dan bersyukur dalam kasih karunia pemilihan sebagai anak-anak perjanjian dan memberitakan keunikan Yesus Kristus sebagai orang yang tersisa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memilih kami sebagai anak-anak Tuhan dan memanggil kami sebagai orang yang tersisa. Kiranya kami dapat bergantung kepada Tuhan dan menaati firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kiranya kami menikmati Injil dan memberitakan Injil kepada keluarga, kenalan, dan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.